Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan renungan singkat akan firman Allah yang saya ambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai kepada ayat yang ke-15 dengan tema kasih yang mempersatukan. Ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Penting kita ketahui bahwa kekristenan adalah ajaran yang bersifat komunal, sebuah komunitas iman. Dengan kata lain, relasi horizontal memegang peranan cukup sentral. Dalam konteks komunal, inilah iman dipraktekkan. Pertanyaannya, apakah yang bisa menjadi pengikat dari semua elemen komunal ini? Yang pertama, status di dalam Kristus. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebelum menasehatkan apa yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen dalam komunitas mereka, Paulus lebih dahulu mengingatkan mereka tentang siapa mereka. Siapa kita di hadapan Allah seharusnya mempengaruhi apa yang kita lakukan di depan sesama. Pendeknya, status mendahului dan menentukan perilaku. Status kita di hadapan Kristus, orang-orang pilihan, orang-orang kudus, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam penyampaian surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, ini adalah bercerita tentang bagaimana seseorang yang sudah lahir baru, ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang pertama tadi, orang yang sudah dipilih Tuhan, orang-orang yang kudus oleh darah Tuhan Yesus, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Status kita sebagai anak Allah adalah mempengaruhi cara hidup kita. Makanya kalau kita merujuk Matius 5 ayat 16, kita adalah garam dan terang dunia lewat perbuatan baik kita dimanapun kita berada. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose supaya mereka mengenakan yang dikatakan mengenakan belas kasihan, mengenakan kesabaran, mengenakan kasih, mengenakan yang namanya status sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan di sini jelas, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dari ayat ini, status seorang anak Allah
dia harus memakai, sama dengan kalau kita membeli baju baru, kita akan pakai baju baru itu. Baju lama akan ditanggalkan, sifat-sifat lama kita akan ditanggalkan. Yang muncul adalah sifat-sifat baru di dalam Kristus, yaitu dikatakan di sini, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita belajar di dalam hidup berkomunitas mengenakan kasih Kristus. Kasih Kristus di sini adalah berbicara kasih agape. Kasih agape dalam bahasa aslinya agapao. Agapao itu artinya entertaining people. Yang kedua, welcoming people. Artinya, di dalam kasih agape, kasih Kristus itu, kita mau direpotkan untuk melayani sesama kita. Kemudian, lewat kasih agape kita atau kasih Kristus yang sempurna itu, orang semakin mengenal Kristus lewat hidup kita. Lewat perilaku, lewat pikiran, lewat perkataan kita, orang bisa merasakan kasih agape. Makanya Nats ini sangat menekankan kita, satu-satunya yang mempersatukan kita sekarang, para alumni USU, yang mempersatukan kita sekarang ini bukan doktrin. Bahkan doktrin gereja bisa memisahkan kita. Kalau terus kita nanti membicarakan doktrin, saya percaya yang ada adalah justru makin menjauh. Tapi sekedar diskusi tidak salah menurut saya. Tetapi yang paling penting supaya kita lebih bersatu adalah kita hidup di dalam kasih agape itu. Kalau kita merujuk Efesus 5 ayat 22 dan seterusnya, bagaimana suami istri dipersatukan, itu hanyalah dipersatukan oleh kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang sempurna, kasih satu arah, kasih yang tulus, tidak minta dibalas, kasih yang menerima orang lain apa adanya. Kasih agape inilah yang membuat, yang menjadi alasan Yesus mati di kayu salib, Yohanes 3:16. Itu berbicara kasih agape, kasih yang sempurna kepada kita. Ketika kita sedang berdosa, dia mati di kayu salib, itu Roma 5 ayat yang ke-8. Jadi kasih agape itu adalah kasih Kristus yang sempurna. Saya sudah menerima kasih agape dalam diri saya. Saya sudah menerima kasih Kristus. Maka kasih Kristus yang sempurna itu saya kasih kepada istri saya. Saya kasih kepada anak-anak saya. Saya kasih kepada orang yang jahat kepada saya. Saya kasih kepada orang yang menyakiti hati saya. Sebagaimana 1 Yohanes 4 ayat 20, barang siapa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, dibuktikan mengasihi sesamanya. Bahkan dikatakan, kalau tidak mengasihi sesamanya, disebut dia pendusta. Jadi kalau saya tidak mengasihi istri saya tidak mengasihi keluarga mertua saya tidak mengasihi musuh saya, maka saya adalah seorang pendusta. 1 Yohanes 4 ayat 21 dikatakan adalah, mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Mengampuni adalah perintah Tuhan. Tidak ada pilihan bagi kita tidak mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak mengampuni kita. Ada banyak sekarang pasien saya, karena saya lulusan daripada pastoral konseling keluarga, saya dari STII Jogja, cabang Medan, mengambil misiologi. Saya banyak melihat rumah tangga hancur karena mereka tidak menyadari kasih agape ini. Kalau kasih agape dimiliki suami, maka dia menerima istrinya apa adanya. Kalau kasih agape dimiliki istri, dia akan menerima suaminya apa adanya. Kalau kasih agape ada pada kita, sejahat apapun orang, kita akan kasihi. Roma 12 ayat 20 dan 21 dikatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Jadi dasar kekristenan itu jelas salib. Vertikal adalah mengasihi Tuhan, horizontal adalah mengasihi sesama. Bukti vertikal yang benar dilihat apakah horizontalnya dia benar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin kita pernah terluka, kecewa. Mari kita sama-sama melepaskan pengampunan, mewujudkan doa Yesus di Taman Getsemani. Yohanes 17, 20, 21, 22, dia berdoa supaya setiap orang percaya bersatu, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diselamatkan. Inilah adalah doa Yesus, supaya rumah tangga bersatu, keluarga besar mertua juga bersatu. Secara pribadi saya pernah mengalami yang namanya di titik terendah dalam pernikahan, dalam mendidik anak, dalam hubungan keluarga mertua, gesekan demi gesekan. Sesama antar pendeta pun kami kadang-kadang mengalami gesekan. Tetapi kasih Tuhan itu mengalahkan segala sakit hati atau kecewa. Karena kasih sempurna Tuhan itu memampukan kita mengampuni orang lain. Inilah renungan firman Tuhan yang kita bisa terima kesimpulannya. Semua kasih manusia yang tidak sempurna ini pada akhirnya perlu terus-menerus diikat oleh kasih Kristus. Hanya dengan jalan demikianlah kita akan menemukan kesatuan yang sempurna. Demikiannya juga grup WA Para Kris Alumni USU ini akan memiliki kesatuan yang sempurna di dalam kasih Yesus yang sempurna. Mari kita berdoa. Yesus kekasihku.